Halo, kita ketemu lagi nih mau bahas tuntas sesuatu yang fundamental banget, teori Big Bang. Iya, topik besar ini. Sumber yang Anda bagikan ini oke banget, isinya soal gimana sih ide awal mula alam semesta kita ini muncul. Betul, sumber ini kasih lihat jejaknya, gimana para ilmuwan selangkah demi selangkah gitu ya, sampai ke gambaran ini. Gambaran alam semesta yang dari super padat, super panas, terus melar terus. Ya, melar selama miliaran tahun. Kita coba lihat gimana kepingan-kepingan buktinya nyambung. Oke, siap. Langsung aja nih. Jadi, intinya teori Big Bang itu apa sih sebenarnya? Simpelnya ya, ini penjelasan ilmiah paling depan lah yang kita punya soal kelahiran alam semesta. Bayangin aja, semua yang ada sekarang. Kita, bintang, galaksi, dulu itu jadi satu. Jadi satu di titik yang, gimana ya, super kecil, tapi panas dan padatnya minta ampun. Tak terhingga malah. Dan ini yang penting, titik ini lalu mengembang. Nah, mengembang. Bukan kayak meledak ke ruang kosong gitu ya. Oh, bukan. Bukan. Tapi ruang waktunya sendiri yang meregang. Jadi kayak permukaan balon ditiup, titik-titik di permukaannya saling menjauh. Oke, paham. Dan ini udah terjadi selama 13,8 miliar tahun. Kira-kira segitu, ya. Sampai jadi kosmos luas yang kita amati sekarang ini. Dan masih terus mengembang. Nah, soal penemunya nih, sumber kita kan nunjuk George Lemaitre ya, pastor Katolik, tapi juga fisikawan. Ya, Lemaitre peranannya sentral. Tapi ini bukan kerja satu orang. Bukan ya, ceritanya lebih panjang berarti. Betul. Ini kayak puzzle raksasa yang disusun banyak orang selama bertahun-tahun. Mulai dari mana tuh? Awalnya malah dari matematika loh. Tahun 1922, ada matematikawan Rusia, Alexander Friedman. Friedman ya? Dia utak-atik persamaannya Einstein soal relativitas umum. Nemu solusi yang bilang alam semesta itu bisa jadi mengembang, nggak harus statis. Padahal Einstein sendiri awalnya nggak suka ide itu kan? Iya, Einstein malah nambahin konstanta kosmologis di teorinya biar alam semesta tetap anteng, statis. Menarik ya, nunjukin betapa revolusionernya ide alam semesta dinamis waktu itu. Banget. Nah, sementara Friedman main sama rumus, di sisi lain ada pengamatan. Pengamatan langsung? Iya, Festo Sliver tahun 1912 udah ngamatin kalau galaksi-galaksi, walau waktu itu masih dikira nebula ya, warnanya bergeser merah. Bergeser merah maksudnya? Itu artinya mereka bergerak menjauh dari kita. Kayak suara sirine ambulans yang nadanya turun pas menjauh. Cahaya juga gitu. Oh, oke. Lalu Hubble masuk? Nah, Edwin Hubble ini yang benar-benar ngasih bukti kuat. Tahun 1924, dia berhasil ngukur jarak nebula itu, si lain, jauh di luar Bima Sakti. Terus, dia ukur juga kecepatan menjauhnya. Dan dia nemu polanya kan? Betul. Ini penemuan besarnya tahun 1929. Hubble menunjukkan semakin jauh galaksi, semakin cepat dia kabur dari kita. Ada hubungan jelas antara jarak dan kecepatan. Jadi Lemaitre ini yang nyambungin semua titik itu ya? Teori Friedman, pengamatan Sliver, dan Hubble. Tepat sekali. Tahun 1927, Lemaitre ngitung ulang solusi Friedman dan bilang, ini nih, pengamatan Hubble itu bukti kalau alam semesta memang mengembang. Bukan cuma kemungkinan matematis. Dia yang pertama bilang gitu secara eksplisit. Iya. Dan dia mikir lebih jauh. Kalau sekarang mengembang, berarti dulu lebih kecil dong. Ditarik mundur terus ya? Sampai ke kondisi paling awal yang super padat itu. Dia nyebutnya atom purba. Cikal bakal ide singularitas Big Bang. Wah, keren banget proses penemuannya. Oke, terus gimana kelanjutannya? Dari atom purba itu jadi galaksi gimana ceritanya? Nah, ini masuk ke fase-fase setelah momen nol. Ada satu periode super singkat tapi penting banget di awal. Apa tuh? Namanya inflasi kosmik. Terjadi sepersekian detik setelah Big Bang. Alam semesta tiba-tiba mengembang dengan kecepatan gila-gilaan. Lebih cepat dari cahaya? Kok bisa? Bukannya itu melanggar aturan fisika? Nah, ini uniknya. Yang mengembang itu ruang waktunya sendiri. Bukan benda bergerak lewat ruang. Jadi nggak melanggar relativitas Einstein. Oke, agak mind-blowing ya. Tapi kenapa perlu ada inflasi ini? Inflasi ini bisa menjelaskan kenapa alam semesta kita sekarang kelihatan begitu seragam dan datar dalam skala yang sangat besar. Fase super cepat ini meratakan semua kerutan awal. Oke, jadi setelah inflasi super cepat itu berhenti? Alam semesta terus mengembang, tapi kecepatannya lebih normal, lebih lambat. Tapi kondisinya masih luar biasa panas. Sepanas apa? Sekitar 5,5 miliar derajat Celcius. Bayangin aja, isinya lautan partikel dasar. Proton, neutron, elektron, foton, cahaya, neutrino.
Semua gerak acak. Dan masih buram ya, belum transparan. Betul, karena elektronnya masih bebas berkeliaran, belum terikat sama inti atom. Foton atau cahaya itu nabrak-nabrak elektron terus, nggak bisa jalan lurus. Jadi kayak kabut tebal. Lalu kapan kabut itu mulai hilang? Nah, ini butuh waktu. Alam semesta perlu mendingin dulu. Sekitar 300.000 sampai 400.000 tahun setelah Big Bang. Cukup lama juga ya. Relatif sih, dibanding umur alam semesta, itu masih bayi banget. Pas suhunya udah cukup turun, elektron bisa ditangkap sama inti atom, proton dan neutron. Jadi atom netral. Persis! Atom hidrogen dan helium netral mulai terbentuk. Proses ini namanya rekombinasi. Dan karena elektron udah diikat, foton jadi bisa bebas. Nah, itu dia kuncinya. Foton akhirnya bisa melesat lurus tanpa halangan. Alam semesta jadi transparan untuk pertama kalinya. Cahaya pertama yang bebas itu. Iya, dan sisa-sisa cahaya purba inilah yang kita deteksi sekarang menyebar di seluruh alam semesta. Namanya Cosmic Microwave Background, CMB. Sisa pijar Big Bang itu ya? Tepat. Itu kayak foto alam semesta waktu umurnya baru sekitar 380.000 tahun. Bukti paling kuat untuk Big Bang. Terus dari atom-atom netral itu gimana jadi bintang dan galaksi? Nah, disinilah gravitasi mulai berperan dominan. Meskipun materi tersebar cukup rata, ada sedikit area yang sedikit lebih padat. Sedikit aja. Iya, dikit banget bedanya. Tapi gravitasi itu kerjanya akumulatif. Area yang sedikit lebih padat mulai narik materi di sekitarnya. Makin banyak materi, makin kuat tarikannya. Jadi kayak bola salju menggelinding gitu ya? Mirip lah. Gumpalan-gumpalan materi ini makin lama makin besar, makin padat. Akhirnya, di intinya jadi cukup panas dan padat untuk memulai reaksi fusi nuklir. Lahirlah bintang pertama. Betul. Dan kumpulan bintang-bintang ini, plus gas dan debu, ditarik gravitasi lagi membentuk struktur yang lebih besar, galaksi. Prosesnya makan waktu jutaan sampai miliaran tahun. Oke, jadi kalau dirangkum nih, teori Big Bang bilang alam semesta kita ini lahir dari satu titik super padat, super panas, yang terus mengembang selama 13,8 miliar tahun. Iya, itu intinya. Buktinya kuat banget. Pengamatan galaksi-galaksi yang pada menjauh sesuai hukum Hubble, terus adanya CMB atau sisa pijar dari masa lalu itu. Ditambah lagi kelimpahan unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium di alam semesta, itu juga cocok sama prediksi Big Bang. Dan ini hasil kerja keras banyak ilmuwan ya, bukan cuma satu orang, Friedman, Slipper, Hubble, dan tentu saja Lemaitre yang menyatukan konsepnya. Benar sekali. Ini contoh bagus gimana sains bekerja, ide dibangun di atas ide, bukti dikumpulkan pelan-pelan. Oke, pembahasannya menarik banget. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Kalau alam semesta ini benar terus mengembang, seperti yang teori ini bilang, dan Hubble amati, apa ya kira-kira nasib akhirnya nanti? Di masa depan yang jauh banget. Apakah akan terus begini selamanya? Atau ada kemungkinan lain? Ini pertanyaan besar yang masih terus coba dijawab para kosmolog.